Tetap di Indonesia, AFC putuskan laga Indonesia lawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Asosiasi Sepak Bola Bahrain harus menerima keputusan AFC yang menetapkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Maret tahun 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, menyesuaikan dengan bulan Ramadan. Keputusan ini sekaligus mengakhiri tuntutan BFA yang sebelumnya meminta laga dipindahkan ke tempat netral setelah pertemuan pertama mereka melawan Indonesia. Pada pertandingan pertama di Rifa, September lalu, Timnas Indonesia sempat unggul 2-1 hingga menit ke-90+9 sebelum Bahrain menyamakan kedudukan lewat gol Mohamed Marhon. Hasil tersebut memicu kemarahan supporter Indonesia yang menilai wasit Ahmed Alkaf membuat keputusan kontroversial. Bentuk protes muncul di berbagai platform, termasuk peretasan akun media sosial BFA dan ancaman yang membuat mereka melayangkan surat resmi ke AFC. Dalam rilis resminya, BFA menekankan bahwa keselamatan tim nasional adalah prioritas utama, mengingat FIFA dan AFC sangat memperhatikan keamanan tim peserta. Mereka meminta pemindahan lokasi pertandingan dengan alasan keamanan, disertai bukti-bukti untuk mendukung permohonan mereka. Namun, AFC tetap menetapkan laga berlangsung di Jakarta sesuai jadwal. Keputusan ini menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia yang akan bertanding di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter. Selain itu, skuad Garuda kini dipimpin oleh pelatih baru, Patrick Kluivert, yang diharapkan mampu membawa Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Selain melawan Bahrain, Indonesia juga akan menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 di Sydney dalam ajang kualifikasi ini. Belum bisa main 90 menit, respon Jens Raven soal cedera yang dideritanya. Jens Raven, striker Timnas U20 Indonesia, sempat mengalami cedera saat mengikuti pemusatan latihan yang dimulai pada tanggal 5 Januari tahun 2025. Cedera tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 2025 akibat kesalahan gerakan berbalik badan yang menyebabkan otot pahanya terasa tidak nyaman. Setelah itu, Jens langsung ditangani tim medis, termasuk menjalani pemeriksaan MRI untuk memastikan kondisinya. Proses pemulihannya diperkirakan memakan waktu 10 hari hingga 2 minggu, sebelum akhirnya ia kembali ke lapangan. Kondisi Jens kini mulai membaik. Ia sudah tampil dalam laga uji coba melawan Suriah, meski hanya bermain sebagai pengganti selama 22 menit dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-2. Penampilannya tersebut menunjukkan kemajuan dibandingkan laga sebelumnya melawan Yordania, di mana ia hanya berada di bangku cadangan. Jens pun semakin percaya diri untuk pulih sepenuhnya dan berharap mendapat menit bermain lebih banyak di pertandingan uji coba berikutnya. Menurut Jens, kondisinya saat ini belum sepenuhnya ideal, namun progresnya cukup baik. Kondisi saya sudah jauh lebih baik, tetapi belum ideal. Saya pikir 20 menit bermain tadi cukup bagus untuk malam ini. Saya berharap bisa segera fit dan bermain lebih lama saat melawan India, ungkap Jens. Meski begitu, ia mengaku belum siap bermain penuh selama 90 menit dan menargetkan bermain maksimal 45 menit di laga tersebut. Uji coba terakhir Timnas U20 Indonesia melawan India akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan dalam laga ini sangat diharapkan untuk meningkatkan moral tim menjelang Piala Asia U20 yang akan dimulai tanggal 12 Februari tahun 2025. Pada turnamen itu, Indonesia tergabung di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman, dengan target mencapai semifinal untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Undang Timnas Belanda ke Indonesia. Erick Thohir berkunjung ke PSSI Belanda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengundang Timnas Belanda untuk bermain di Indonesia. Hal ini disampaikan melalui unggahannya di Instagram pada Senin. Erick bersama pengurus PSSI dan Liga Indonesia sedang berada di KNVB Kampus, Zeist, Belanda, untuk membahas peningkatan kualitas sepak bola Indonesia.
Rombongan Erik disambut Sekjen KNVB, Gis De Jong, yang sebelumnya pernah berkunjung ke Indonesia. Dalam diskusi itu, mereka membahas pengembangan talenta muda, pemain senior, hingga sepak bola wanita. Erik menjelaskan bahwa PSSI ingin memastikan program grassroots dapat menghasilkan pemain berkualitas. Selain itu, PSSI mempelajari model kerjasama KNVB dengan liga-liga di Belanda yang mampu mencetak pemain unggul tanpa melupakan peran pemain amatir. Erik juga mengungkapkan rencana besar mengundang timnas senior Belanda untuk bermain di Indonesia. Sebelumnya, Erik telah memulai uji nyali bagi timnas dengan pertandingan persahabatan melawan Argentina pada Juni tahun 2023. Meski kalah 0-2, laga tersebut memberikan pengalaman berharga bagi skuad Garuda untuk menghadapi kompetisi internasional yang lebih besar. Menurut Erik, laga persahabatan ini adalah bagian dari persiapan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun target jangka panjangnya adalah tampil di Piala Dunia 2038, Erik tetap optimis dengan peluang lebih awal jika usaha maksimal dilakukan. Jika rencana melawan timnas Belanda terwujud, ini akan menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia. Semua pemain bermain bagus tapi, respon Indra Syafri usai Garuda Muda kalah lagi. Timnas Indonesia U20 kembali harus menelan kekalahan dalam U20 Series. Setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Yordania U20, kali ini Garuda Muda takluk 0-2 dari Surya U20 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada Senin malam. 2 gol kemenangan Surya dicetak oleh Majid Manaf Ramadan dan Anas Hussam Dahan, sementara timnas Indonesia gagal mencetak gol balasan. Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi pelatih Indra Syafri dan tim. Indra Syafri menilai timnya masih banyak melakukan kesalahan, terutama dalam mengantisipasi 2 gol yang bersarang di gawang mereka. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi usaha pemainnya. Semua pemain saya pikir bermain bagus, tapi ada kesalahan-kesalahan memang secara grup, taktikal kami. Dan 2 gol terjadi karena memang ada kesalahan. Nanti itu yang akan kami perbaiki, ujar Indra setelah pertandingan. Pada laga ini, timnas Indonesia mencoba bermain ofensif dengan mengandalkan umpan lambung dari sisi sayap dan tengah lapangan. Namun, banyak serangan berhasil digagalkan oleh pertahanan Suriah yang disiplin. Gol pertama Suriah tercipta melalui kerjasama apik yang diakhiri sundulan Majid Manaf. Sedangkan gol kedua lahir dari tendangan bebas Anas yang tidak mampu diantisipasi oleh kiper Ikram Al-Ghifari. Meski kalah, laga ini memberikan pelajaran berharga menjelang Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung Februari mendatang. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Menurut Indra, pertandingan ini memberi gambaran tentang kualitas lawan yang akan dihadapi. Suriah pernah bermain imbang dengan Uzbekistan, jadi ini menjadi bahan evaluasi kami, ujarnya. Tantangan terakhir timnas U20 di U20 Series adalah melawan India U20 pada Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025, di stadion yang sama.